Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Aulia Husnul Khotimah, mahasiswa kebidanan dari Universitas Borneo Tarakan. Maksud dan tujuan saya mendatangi Bapak, ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, di sini saya akan mengajukan pertanyaannya ya Pak. Bagaimana menurut Bapak kedudukan Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara di Indonesia? Itu seperti apa ya Pak? Kedudukan Pancasila adalah sebagai motivator bagi anak-anak muda, berbagai pengalaman, mendorong prestasi, membentuk kesadaran akan nilai-nilai dan bergerak untuk merajut simpul persatuan, menjadi pelopor perubahan dan kemajuan yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Baik. Jadi Bapak harap kepada generasi muda atau para mahasiswa agar nilai Pancasila itu dibumikan, ya. Baik. Harus dibumikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena kenapa? Kita ingin Pancasila ini menjadi ideologi yang bekerja, sehingga harus kita bumikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak. Jadi kami sebagai generasi muda itu harus tetap membumikan Pancasila sebagai pedoman sehari-hari ya Pak. Betul, karena Pancasila ini menjadi ideologi, ya. Pancasila Baik. ini adalah ideologi yang bekerja sehingga harus dikebumikan karena untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik Pak. Contohnya gimana ya Pak? Ya, contohnya antara kita kepada masyarakat, kita harus menanamkan jiwa ideologi di dalam hati kita masing-masing sebagai untuk warga negara, menyampaikan mungkin di dalam hal-hal apa yang harus bertolak belakang, yang sudah mulai menyimpang dari aturan-aturan Pancasila. Itu kita harus mengingatkan kepada generasi-generasi, jangan sampai kehidupan kita bertolak dengan ideologi Pancasila. Baik Pak. Jelas deh? Baik, jelas Ya, Pak. ya. Baik. Terima kasih Pak ya Ya. sudah mau jadi narasumber saya hari Sama-sama. ini. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya minta maaf Pak. Bapak juga Baik Pak. mungkin dalam pertemuan ini masih banyak yang kekurangan, Bapak juga mohon maaf. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Syarifah dari jurusan Kebidanan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh pelajar SMA. Apakah kamu bersedia untuk diwawancara? Siap, bersedia. Baiklah, kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Jelani. Asal sekolah saya SMK 2 Tarakan, jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti. Kelas berapa? Kelas
10. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Seberapa penting Pancasila bagi dirimu? Sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pedoman kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Misalkan ada suatu kelompok yang ingin mengubah Pancasila, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tidak terima dengan keputusan tersebut, karena menurut saya Pancasila itu penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Menurut kamu, apa yang akan terjadi jika negara ini tidak ada Pancasila? Apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintah. Selain itu, konflik juga sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam atau bahkan hancur. Pertanyaan yang terakhir, menurutmu bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menghormati antara teman memiliki kepercayaan agama yang berbeda, tidak membeda-bedakan antara berteman dengan siapa saja, menghargai pendapat orang lain. Baik, itu saja wawancara dari saya. Terima kasih telah mau diwawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Medika Pidana. Jadi kedatangan saya ke sini untuk meminta waktu untuk melaksanakan wawancara. Sebelumnya, Ibu apakah bersedia? Insya Allah siap. Di sini saya akan ada 3 pertanyaan. Mungkin yang pertanyaan pertama yaitu bagi Ibu seberapa penting Pancasila? Ya sangat penting karena itu merupakan dasar negara kita. Terus di sekolah khususnya di TPDK kita dalam mengajar anak-anak harus berpedoman dengan Pancasila. Pertanyaan kedua, jika ada kelompok yang mengubah Pancasila, apa yang dilakukan? Yang ya awal yang saya akan lakukan, saya tidak setuju karena Pancasila itu sudah ada sejak dahulu dan di para harus memang kita ada terapkan karena itu merupakan dasar negara Indonesia. Ibu, pertanyaan terakhir itu nilai Pancasila seharusnya diterapkan itu seperti apa? Mungkin di dalam lingkup TK ini ada tidak? Ya, kalau nilai Pancasila yang diterapkan yaitu semua 5 nilai dasar Pancasila itu harus diterapkan di sekolah, yang terutama berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita di sini terdiri manusia beragama gitu, dengan keanekaragaman agama Pancasila yang menyatukan seperti itu. Mungkin itu saja Ibu. Saya terima kasih sekali karena sudah menyempatkan waktunya untuk menerima saya mewawancara Ibu. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Saya pamit. Ya. Sebelumnya nama saya Nisa, mahasiswa dari Prodi 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Jadi di sini saya ingin menanyakan Bapak mengenai Pancasila. Yang pertama, apa sih Pancasila menurut Bapak? Apa itu Pancasila? Semua kita ketahui itu kan dasar daripada negara Indonesia. Yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, jika ada kelompok yang ingin mengubah Pancasila, apa yang Bapak lakukan? Artinya suatu dasar negara
Indonesia itu yaitu Pancasila. Jika ada oknum ataupun kelompok yang mungkin ingin merubah, itu akan disanksi ataupun kena sanksi dari pihak-pihak tertentu, yaitu jelasnya pemerintah. Ya. Lalu seberapa penting Pancasila bagi Bapak? Ya, itu sangat penting karena semua dasar dari pedoman kita, etika terutama, itu ada di dasar Pancasila tersebut. Yang terakhir, nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan itu seperti apa? Ya, harusnya setiap insan ataupun manusia itu harus sadar minimal setiap langkah mentaati daripada nilai yang terkandung di dalam dasar Pancasila tersebut. Ya. Antara lain rasa kebersamaan, hormat menghormati, saling rasa ada dengan rasa, gotong royong sesama manusia. Mungkin saja Pak yang dapat saya Iya, tanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak. iya, ya, sama-sama. Tanyakan saja kepada Bapak, seberapa penting Pancasila bagi Bapak? Pancasila sangat penting bagi kami karena Pancasila dalam sila pertama itu disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, jika ada kelompok yang ingin mengubah Pancasila, apa yang dilakukan Bapak? Menurut saya jika ada kelompok yang ingin mengubah Pancasila, menurut kami kita harus cegah, karena kalau mengubah Pancasila berarti mengubah dasar negara kita. Nah, selanjutnya, nilai Pancasila seharusnya yang diterapkan seperti apa? Yang diterapkan nilai Pancasila yang sesuai dengan dasar negara kita, misalnya bahwa negara Indonesia percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak sudah menyampaikan waktu saya. Itu saja yang dari saya. Terima kasih ya Pak. Ya, Baik Kak, perkenalan saya Tuling. Di sini saya akan mewawancarai Kakak mengenai Pancasila. Apakah Kakak bersedia? Baik, saya bersedia untuk diwawancarai. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu seberapa penting Pancasila itu bagi Kakak? Pancasila itu sangat penting karena adanya pendidikan Pancasila diharapkan agar generasi muda memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir serta bertindak. Gitu. Baik, pertanyaan yang kedua, jika ada kelompok yang ingin mengubah Pancasila, apa pendapat Kakak tentang itu? Pendapat mengenai merubah Pancasila saya tidak setuju. Pemuda malah terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif yang justru akan menghancurkan masa depannya. Baik, pertanyaan yang ketiga, seperti apa nilai Pancasila bagi Kakak? Nilainya itu menurut saya nilai Pancasila itu seperti pedoman bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, terutama bagi
generasi muda. Gitu ya. Baik, terima kasih Kak atas jawaban yang telah Kak berikan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih.